Ya pemirsa, tebak-tebak buah manggis. Bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo perlahan mulai terjawab. Nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan Andika Perkasa kian santer disebut menjadi 4 calon kuat pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024. Jadi pertanyaannya siapa ya di antara 4 nama ini yang paling potensial mendampingi Ganjar? Dan bagaimana survei elektabilitas dari keempatnya? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kami malam hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting atau PRC, Rio Prayogo. Selamat malam Mas Rio. Selamat malam, Ferdi. Baik. Apa kabar? Kabar baik. Mentang-mentang kita akan bahas begitu terkait dengan dapil atau katakanlah daerah yang menjadi sumber hasil survei Mas Rio malam hari ini atau PRC. Ijo ya belakangnya ya, kantongnya Nadlatul Ulama begitu di Jawa Timur. Yang menarik begitu, yang unggul dalam hasil survei PRC, kita kenal gitu Jawa Timur sebagai kantong suara Nahdlatul Ulama, tapi yang unggul dalam elektabilitas hasil survei PRC ini instead atau alih-alih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai orang PKB atau ketua umum PKB, malah Erick Thohir begitu yang unggul. Gimana Mas Rio? Ya, pertama survei itu kami lakukan karena ada perubahan peta politik ya pasca bergabungnya Muhaimin Iskandar dari blok koalisi Prabowo Subianto ke blok koalisinya Anies Baswedan. Nah, sebelumnya kami melakukan survei nasional, tetapi rasanya survei nasional itu tidak cukup bisa menggambarkan karena ada perubahan yang sangat cepat sekali. Nah, itu juga tergambar dalam peta politik hari ini di mana Puan Maharani mewakili PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa kesempatan untuk RK maupun AHY keluar. Dicoret begitu. Ridwan Kamil, AHY itu tidak lagi besar peluangnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi menurut saya statementnya adalah bahwa kalau masih partainya misalnya partainya Ridwan Kamil, partainya si AHY itu mendukung capres lain, tentu PDI tidak akan bisa menerima itu. Tapi kan seperti halnya PKB kemarin, partainya, ketua umumnya juga dibawa ke blok koalisinya Anies Baswedan, kita nggak pernah tahu. Jadi kejadian itu benar-benar surprise dan tidak bisa ditebak hari ini. Bahwa kemudian survei kita menunjukkan Erick Thohir, Ridwan Kamil adalah cawapres yang paling diminati di mana? Di Jawa Timur. Itu sebenarnya ada beberapa semacam situasi yang berbeda di masing-masing capres ya. Katakanlah misalnya di Ganjar, di Ganjar Pranowo, ini kan lebih lentur memilih calon presiden ketimbang Anies Baswedan. Kenapa? Karena keterbutuhan tiket sudah dipenuhi. Sementara di Anies Baswedan, dia tidak hanya melihat figur Muhaimin yang memang secara tren surveinya selama ini memang cenderung tidak baik, tetapi Muhaimin bisa membawa PKB untuk mencukupi tiketnya. Nah, itu situasi yang berbeda, begitu ya. Nah, di Ganjar ini lebih fleksibel, lebih fleksibel karena dia bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk nama-nama yang masuk dalam hasil surveinya Mas Rio? Iya, pertanyaannya sekarang, apa kebutuhan paling mendasar dari Ganjar Pranowo? Apakah untuk menutupi elektabilitasnya yang lemah, yakni di Jawa Barat, ya, atau untuk sekedar meningkatkan kepercayaan publik bahwa tantangan ekonomi ke depan itu lebih berat, maka dia harus mencari seorang background ekonomi, pengusaha. Itu kembali ke kebutuhan strategi dalam proses pemenangan menurut saya. Karena sekali lagi Ganjar lebih punya privilege ya untuk menentukan siapapun. Kenapa? Karena di Jawa Tengah Ganjar sudah cukup kuat, di Jawa Timur terbukti hasil surveinya meskipun tidak melampaui 50%, tapi dia masih unggul dibanding yang lainnya. Nah itu ceritanya lah. Tapi mengingat sudah dicoret begitu nama Ridwan Kamil yang notabene cukup kuat begitu di Jawa Barat dan juga AHY begitu kan berarti pilihannya yang sudah terang-terangan disebut oleh Mbak Puan begitu kan ada 4 ya, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD dan juga Andika Perkasa begitu. Dan 2 nama yang disebut Mbak Puan masuk dalam hasil survei Mas Rio yang notabene juga angka elektabilitasnya cukup tinggi. Erick Thohir misalnya begitu. Persis.
Persis, bisa jadi dengan statement Puan Maharani tadi, Erick Thohir yang tadinya digadang-gadang bersama Prabowo Subianto, karena sering sekali disuarakan oleh PAN, bisa jadi kemudian menjadi bola liar ditarik menjadi pasangan Ganjar Pranowo, ya kan? Atau juga Sandiaga Uno, karena secara elektabilitas, kalau kita mau buka data survei nasional, kalau yang tadi yang ditayangkan itu adalah survei Jawa Timur ya. Kalau secara nasional, Erick Thohir itu belum melampaui elektabilitasnya Sandiaga Uno maupun Ridwan Kamil. Begitu. Secara nasional. Kalau di Jawa Timur, secara nasional, ya secara nasional. Dia, kalau di data kami baru di peringkat ketiga. Tapi kalau di Jawa Timur terlihat kan antara Ridwan Kamil dengan Erick Thohir dan Ridwan Kamil itu selisih 0, sekian persen. Dan kami tidak bisa menentukan siapa yang paling tinggi di posisi itu. Tetapi sebagai referensi bahwa dengan statement Puan Maharani tadi, Erick Thohir kembali hidup kartunya untuk Ganjar Pranowo, begitu. Oke, ini juga harus katakanlah bisa dibuktikan dengan hasil survei ketika bagaimana responden ini bereaksi begitu atas pernyataannya Mbak Puan begitu. Itu bisa terbaca kalau begitu nanti ya Mas Rio. Baik. Iya, betul. Tapi kita bahas atau breakdown begitu dari keunggulan masing-masing nama ini. Tapi saya nggak tahu ya Pak Mahfud MD dan juga Pak Andika Perkasa apakah juga pernah disebut begitu oleh respondennya PRC atau tidak begitu karena angka elektabilitasnya tidak bisa menjadi komparasi dalam hasil survei terbaru ini. Tapi kalau dari kacamata Mas Rio sendiri, bagaimana keunggulan dari masing-masing terutama untuk ya menutup apa kebutuhan Pak Ganjar Pranowo? Masing-masing punya keunggulan ya, tetapi ada handicap yang harus dilihat juga. Ganjar secara elektabilitas sudah kuat di Jawa Timur ya, meskipun belum melampaui 50%. Kemudian di Jawa Tengah ya sudah sangat kuat di situ. Kelemahannya ada di Jawa Barat. Dulu saya pikir pilihan terhadap Ridwan Kamil itu pilihan strategis. Tetapi ingat bahwa Pilpres 2 kali Pilpres itu selalu dimenangkan oleh pasangan yang memenangkan di Jawa Timur. Battleground-nya adalah di Jawa Timur. Boleh kalah di Jawa Barat, tapi Jawa Timur nggak boleh kalah. Itu nampaknya yang sedang didialogkan di internal PDI Perjuangan. Kalau Jawa Timur, maka pilihannya adalah Mahfud MD. Ya, kalau dia ingin menguasai Jawa Timur, bisa jadi pilihannya lari ke Mahfud MD. Tetapi kalau ingin memastikan bahwa logistik dan lainnya itu lancar dan ya bagaimanapun kita tahu ya, secara teknis ini butuh biaya yang tidak sedikit. Bisa jadi kita kenal Erick Thohir kemudian menjadi opsi ataupun Sandiaga Uno yang sudah ada di dalam di situ. Nah, dengan lepasnya Ridwan Kamil dan AHY, menurut saya kartu Erick Thohir kemudian Sandiaga Uno yang sempat redup itu akan kembali hidup. Bagaimana dengan Andika Perkasa? Kekuatan Andika Perkasa itu pada dirinya yang tegas ya. Jadi kalau kita tanya ke responden itu Fanani ya bahwa karakter calon pemimpin seperti apa yang dimaui sama masyarakat, salah satunya itu karakter tegas karena dia backgroundnya adalah militer. Nah, itu juga menjadi pertimbangan khusus yang harus benar-benar didiskusikan di internal PDI Perjuangan. Tetapi poin saya ingin kembali bahwa apa sebenarnya kebutuhan dari Ganjar Pranowo? Di mana dia lemah? Apakah dengan kelemahan itu dia harus tutupi? Atau dalam konstruksi isu tantangan ke depan itu bisa mewakili, menambah kekurangan Ganjar Pranowo? Opsinya banyak. Kalau dia ingin memenangkan Jawa Timur, bisa jadi opsi Mahfud MD dihidupkan. Kalau dia ingin berwacana tentang ekonomi sebagai tantangan ke depan, maka ada opsi Erick Thohir maupun dengan Sandiaga Uno. Kalau dia ingin memberikan menambal handicapnya bahwa butuh pemimpin yang tegas, kuat, ya, strong leader lah istilahnya, maka dia bisa pilih Andika Perkasa. Setiap pilihan saya pikir baik pasangan Ganjar, Prabowo maupun Anies Baswedan itu tidak ada yang mendekati kata sempurna. Semua pasti punya keunggulan, semua pasti punya kekurangan yang harus diperbaiki di dalam kerja-kerja politik menjelang 2024 ini, Farani. Tapi kita cari siapa yang paling unggul ya kalau misalnya kita mau menang, begitu kan resepnya ya Mas Rio? Betul, betul sekali. Mas Rio, aku boleh minta diingatkan kembali begitu kalau misalnya bedanya dengan pemilu 2019 atau Pilpres 2019 gitu. Ada resep kesuksesan yang kita sudah tahu komposisinya seperti apa. Apakah di 2024 ini resepnya sama
atau ada upgrade perubahan begitu? Ya, kalau kita lihat di 2 periode Pilpres kemarin, seperti yang saya katakan, PDI selalu membawa wakilnya itu yang punya background Islam ya. Pertama Yusuf Kala, dia pengusaha, terkenal pengusaha Islam. Kemudian ada Ma'ruf Amin begitu. Ini juga saya yakin akan menjadi diskusi yang hebat di internal PDI Perjuangan. Apakah kalau ketika memilih Erick Thohir atau Sandiaga Uno misalnya, dia akan kehilangan basisnya di pemilih Islam, itu juga menjadi satu diskursus tersendiri. Saya yakin itu akan terjadi. Pilihannya ya tebak-tebak manggis ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan lah, kira-kira mana nih. Tapi kan Mas Rio, kalau kita bicara mengenai background ya katakanlah kendaraan tanda kutipnya begitu dari masing-masing nama. Yes. Pak Erick Thohir sekarang lagi identik begitu kedekatan dan terlihat dekat begitu dengan Nahdlatul Ulama. Terus kemudian Pak Sandiaga Uno dengan partainya ya kebetulan juga bergambar Ka'bah begitu P3. Kemudian juga Pak Mahfud MD yang memang sudah ya kita tahu begitu backgroundnya seperti apa dan kedekatannya seperti apa begitu dalam kalangan ulama. Gimana? Ya, prediksi saya kalau itu menjadi gambaran yang utuh di mata Ganjar dan PDI Perjuangan, maka pilihan yang terbaik buat Ganjar akan berkisaran di 3 nama itu. Opsi Andika Perkasa akan berat ya, karena kebutuhan untuk menutupi opsi pengusaha, kemudian Islam begitu ya. Nah kalau Islam yang kuat tentu Mahfud MD, dia backgroundnya Jawa Timur juga begitu. Nah itu menjadi sekali lagi saya katakan ini tidak semudah menebak buah manggis gitu ya. Oke, apalagi semakin tertutup nggak sih menurut Mas Rio begitu dengan dijadikannya Pak Andika Perkasa sebagai wakil ketua TPN? Tidak, saya pikir ya tidak menjadi persoalan tersentuh lah itu ya, beda 2 hal yang berbeda menurut saya. Gitu. Baik. Nah, tapi yang menarik menurut saya adalah bagaimana proses politik ini sebenarnya sudah menguntungkan buat Ganjar Pranowo. Mungkin kalau saya agak boleh sedikit asumtif ya, mungkin Ganjar ini lebih ya satu privilege-nya tentu adalah ada di sisi tiketnya yang sudah aman, ya itu privilege-nya. Yang kedua, data-data survei kami menunjukkan kok Ganjar rasanya sudah pasti akan lolos di putaran pertama nih. Maka cara berpikirnya itu tidak hanya untuk satu putaran ini saja, tapi bagaimana bisa nanti di putaran kedua misalnya Ganjar itu akan bisa memberikan kontribusi kemenangan. Itu menurut saya akan menjadi diskusi di masing-masing calon presiden. Tidak cukup berpikir satu putaran, ya, karena data surveinya menunjukkan belum ada satu calon presiden pun yang benar-benar bisa melampaui angka 50% sebagai syarat untuk memastikan bahwa satu putaran itu cukup dilakukan begitu. Itu juga menjadi akan menjadi diskusi ya sebelum memutuskan siapa calon wakil presidennya, karena data survei kami baik Surnas maupun survei daerah di Jawa Timur menunjukkan peran penting calon wakil presiden dalam kemenangan seorang calon presiden. Begitu Pak Nani. Makanya sampai dengan saat ini belum ada begitu hilalnya terkait dengan pengumuman siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar gitu, harus ketat begitu Betul. Pengambilan keputusannya ya. Screeningnya tidak akan mudah menurut saya. Begitu. Baik. Ya, untuk pasangan Prabowo maupun Ganjar tidak akan mudah. Saya tidak yakin di September ini akan ada deklarasi pasangan calon presiden. Baik. Sampai detik terakhir nanti mungkin masih akan hidup kartu-kartu orang-orang yang disebut sebagai calon wakil presiden. Tidak harus di blok koalisinya, bisa jadi dari blok koalisi lain berpindah seperti halnya Muhaimin Iskandar. Masih ada kemungkinan pergerakan itu ya Mas Rio ya? Ya sangat mungkin, mungkin saya kira. Baik, memilih pendamping Pak Ganjar tampaknya lebih sulit daripada memilih pendamping hidup begitu Mas Rio ya, kalau misalnya kita bisa bikin pepatah. Baik, terima kasih sebelumnya atas insight-nya Mas Rio Prayogo selaku Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting. Terima kasih, Salam sehat selalu, selamat malam. Sehat selalu, terima kasih, selamat malam.